Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Husnul Hutami dari kelas A dengan NPM 231705130. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program dan set instruksi, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengantar organisasi komputer. Baik, langsung ke materi penjelasan. Yang pertama itu apa itu program? Program adalah suatu rancangan terstruktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lain yang disusun dengan sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sebuah program biasanya disebut juga dengan istilah aplikasi. Tujuannya adalah mempermudah suatu hal agar bekerja bisa lebih produktif dan lebih efisien, atau serangkaian instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk memberitahu komputer atau mesin apa yang harus dilakukan. Setiap program memiliki tujuan tertentu, seperti menghitung bilangan, mengelola data, atau berkomunikasi dengan pengguna. Ya. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam program? Yang pertama itu ada input. Bagian ini menerima data dari pengguna atau sumber lain, atau data yang diterima oleh program dari pengguna atau dari sumber lain. Kemudian setelah input ada proses. Di bagian ini melakukan operasi terhadap data yang diterima untuk menghasilkan hasil dan instruksi-instruksi yang digunakan untuk memanipulasi data input untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi setelah melakukan input tadi yang dilakukan oleh pengguna, program akan memproses dari input tersebut. Kemudian hasil dari proses itu akan menghasilkan output. Nah, output ini menampilkan hasil kepada pengguna atau sumber lain. Jadi setelah pengguna melakukan input dan menunggu proses dari program tersebut, nah si program akan mengeluarkan outputan dari program tersebut yang diinput oleh pengguna tadi. Nah, unsur program dapat bervariasi tergantung pada jenis program dan tingkat kompleksitasnya. Berikut adalah contoh program sederhana. Nah, di sini ada contoh program sederhana yang mana menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini contohnya itu di sini ada fungsi pangkat 2 yang mana kita menghitung dari atau bisa disebut dengan operasi inilah program sederhana matematika lah. Nah, di sini ada fungsi pangkat 2 bilangan. Nah, kalau pangkat 2 kan otomatis bilangan dikali bilangan, jadi akan menghasilkan return hasil. Nah, di bagian inputnya itu, di sini ada inisialisasi atau variabel bilangan, yang mana di sini ada disuruh untuk menginput bilangan tersebut. Nah, setelah diinput, di sini akan memproses hasil dari inputan tersebut. Nah, di sini bagian untuk proses hasil penginputan. Setelah melakukan proses dalam program, nah program akan mengeluarkan hasil. Nah, hasilnya itu akan ada di return hasil ini dan akan dicetak melalui print pangkat 2 dari bilangan yang kita input akan menghasilkan dari hasil. Baik. Kemudian apa itu set instruksi? Nah, set instruksi adalah sekelompok perintah untuk unit pemrosesan pusat atau CPU dalam bahasa mesin. Istilah ini dapat merujuk pada semua instruksi mungkin untuk sebuah CPU atau subset instruksi untuk meningkatkan kinerja dalam situasi tertentu, atau sekumpulan instruksi atau perintah yang dimengerti oleh prosesor atau CPU dari sebuah komputer. Instruksi-instruksi ini memberitahu CPU apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian instruksi terdiri dari sejumlah bit tertentu. Misalnya instruksi CPU mungkin 8 bit, di mana 4 bit pertama membentuk kode operasi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Kemudian 4 bit berikutnya itu adalah operan yang memberitahukan komputer data yang harus digunakan. Panjang set instruksi dapat bervariasi dari sedikitnya 4 bit hingga ratusan instruksi yang berbeda dalam beberapa arsitektur set instruksi atau ISA memiliki panjang yang berbeda. ISA lain memiliki instruksi dengan panjang tetap. Kemudian apa saja unsur-unsur set instruksi? Yang pertama itu ada opcode. Bagian ini instruksi menentukan operasi yang akan digunakan, seperti penambahan, pengurangan, pemindahan data, dan lain-lain. Kemudian ada operand. Di operand ini data atau nilai yang digunakan sebagai input untuk meninstruksikan tersebut. Kemudian ada register.
lokasi penyimpanan kecil yang terdapat di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi program. Nah, di set instruksi berbeda-beda untuk setiap jenis CPU-nya. Jadi, di setiap CPU itu set instruksinya itu berbeda-beda, tidak sama, tergantung dari jenis CPU-nya. Kemudian di sini ada contoh-contoh instruksi. Yang pertama ada move. Instruksi ini digunakan untuk memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam memori atau dari memori register dan sebaliknya. Kemudian ada add atau addition. Instruksi ini digunakan untuk menambahkan dua operand dan menyimpan hasil di dalam sebuah register. Kemudian ada ketiga itu ada sub atau subtraction, digunakan untuk mengurangkan satu operand dari operand lain dan menyimpan hasilnya di dalam sebuah register. Kemudian yang terakhir ada jump atau jump. Instruksi ini digunakan untuk melompat ke alamat memori tertentu dan melanjutkan eksekusi dari sana. Nah, bagaimana sih hubungan antara program dan set instruksi? Nah, hubungan program dengan set instruksi dengan cara program ditulis dalam bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh manusia. Contohnya seperti Python, C++, Java, dan lain-lain. Banyak bahasa pemrograman. Kemudian program tersebut dikonversi menjadi bahasa mesin atau kode binar yang terdiri dari serangkaian instruksi yang dipahami oleh CPU. CPU kemudian menjalankan instruksi-instruksi ini untuk mengeksekusi program dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kesimpulannya, program dan set instruksi adalah dua konsep penting dalam dunia pemrograman dan komputasi, yang mana program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, sedangkan untuk set instruksi adalah sekumpulan instruksi yang dimengerti oleh prosesor atau CPU untuk mengeksekusi program-program tersebut. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih memahami bagaimana komputer bekerja dan bagaimana program-program kita dieksekusi. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.